Sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau kita mencoba melihatnya di ukuran yang lebih kecil. Ups, tentu bukan ini yang kita mau. Kita lihat konsep untuk membuat responsif pada Tailwind CSS ini. Kita bisa menambahkan prefix seperti ini, md.2, large.2. Nah, ini biasanya untuk keadaan-keadaan tertentu di Tailwind kita untuk membuat sesuatu lebih detail. Pada kasus ini seperti mengatur ukurannya, kita mau ketika dia ada di size middle, teman-teman bisa referensi di sini size middle-nya adalah 768 pixel, maka kita mau memberikan width yang berbeda misalnya. Nah, jadi kalau ada sebelumnya lebar dasarnya, sekarang ketika dia middle, ada di ukuran ini atau di breakpoint ini, di CSS biasanya kita gambarkannya, media query-nya seperti ini. Kita akan membuat lebarnya atau properti apapun yang lainnya, kalau contohnya di sini width, menjadi berbeda tergantung fleksibilitasnya. Nah, di sini kita akan mengatakan kalau sifat dari fleksibelnya kontainernya ini, kita ngelihat di sini fleksibelnya, saya hanya mau ketika dia ada sampai di middle aja. Nah, di sini teman-teman nggak akan melihat perbedaan langsung, tapi ketika saya sudah ada di size breakpoint-nya, kita akan melihat saya sekarang sudah punya width-nya jadi berbeda sekarang. Dia nggak lagi jadi fleksibel, tapi belum terlalu cantik juga, dia akan masih punya efek dari lebarnya. Karena itu saya akan memberikan informasi lainnya. Ini sekilas saja, nggak begitu detail, tapi untuk width-nya saya akan berikan juga size medium di sini. Begitu juga dengan size width yang bawahnya. Lalu satu lagi untuk fleksibel yang atasnya pun saya akan beritahu hal yang sama untuk navigasinya. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang, dia akan mengignore lebar atau dia akan membiarkan lebar yang kita punya sekarang. Untuk width 4/6-nya dia hanya akan dipakai ketika breakpoint-nya sudah lebih dari 768 pixel, seperti yang teman-teman lihat sekarang. Itu dia, hanya dengan sedikit tambahan kita sudah bisa melihat informasinya menjadi lebih responsif. Teman-teman bisa ngelihat lebih detail di dokumentasinya tentunya. Saya akan lanjutkan untuk hal yang lainnya lagi. Misalnya untuk efek hovernya di sini saya belum punya efek hovernya. Di bagian linknya berarti saya harusnya memberikan efek hover di sini. Untuk efek hovernya sendiri bisa berbeda-beda. Ini untuk link atasnya. Kalau saya mau link bagian ininya, kita lihat di sini. Saya akan copy paste dulu teks aslinya semuanya. Lalu sekarang dengan fungsi seperti sebelumnya hover .2, kita berikan kelas yang sama lagi, tapi sekarang misalnya bedanya nilainya akan saya naikkan, misalnya sekarang jadi 500, ini jadi 900, dan ini jadi 600. Ini contoh untuk membuat hover. Kita hanya perlu menambahkan seperti ini, teman-teman sudah bisa melihat perbedaan warnanya. Nah, saya akan lanjut lagi untuk mungkin yang aneh lagi di sini kalau di username-nya ya. Di username-nya saya masih memperlihatkan fokus dari outline-nya. Harusnya kita langsung ngetik aja, nggak ada fokus atau garis daripada input-nya. Mirip dengan metode sebelumnya, berarti untuk melakukan ini saya hanya memberitahu properti tambahannya itu fokus. Kita akan bikin outline-nya menjadi none. Nah, untuk membedakannya saya akan membiarkan yang atas tidak ada fokus, yang bawah di sini sekarang maaf. Oh ya, tentu aja karena emailnya kalau saya klik dia mengacu pada ID-nya. Ini harusnya kita ganti jadi email. Dan yang di bawah kita ganti jadi password agar efek for ID-nya jadi berbeda. Ini teman-teman lihat kalau outline-nya saya pakai default. Ini kalau saya bikin outline-nya none, barisnya jadi hilang. Nah, itu dia untuk sekilas informasi. Di luar kelas-kelas yang biasa, kita juga bisa menambahkan properti yang biasanya ditandai di Tailwind dengan .2 seperti ini.